Assalamualaikum, halo, selamat wayah kieu para santuiwan dan santuiwati. Semoga Anda semakin sehat meskipun berada di akhir bulan yang sebetulnya sama saja dengan awal bulan, ya gitu-gitu wae lah. Keur aya ya keureueuh komo gitunya. Kali ini kita akan mengutak-utak film lagi, film horor religi Indonesia yang berjudul 2019. Film ini mempunyai rating IMDb 5,1 ya dari 10. Jadi sudah cukup ngeri lah gitu. Cukup horor juga ya. Nah, film ini diawali dengan suasana sebuah kamar di asrama Putri Citra namanya ya. Asrama Putri namanya, Asrama Putri Citra. Seorang perempuan bernama Nurul terbangun jam 2.30 pagi dan membangunkan temannya untuk berwudu dan juga sholat tahajud tentu saja. Namun karena temannya yang bernama Nisa masih pengen molorisasi ya, akhirnya dia pergi sendirian ke kamar mandi untuk berwudu. Si temannya yang terbangun kemudian mencari si Nurul ya. Kemudian dia pun melakukan sholat tahajud di kamarnya. Ketika melaksanakan sholat tahajud itu, tiba-tiba pintu terbuka dengan sendirinya. Nisa yang sedang tiduran pun mulai mengintip dan betapa terkejutnya ketika pintu tiba-tiba tertutup dan bacaan sholatnya pun ada yang mengikuti. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ketika selesai mengucapkan salam maksudnya, tiba-tiba ada suara keratak-keretek ya, dari pintu lemari, membuat mereka menjadi ketakutan. Dan kemudian ketika dibuka, ternyata ada sesosok perempuan yang oh my god. Ternyata ada temannya satu lagi yang namanya si Putri yang kemungkinan lagi kesurupan. Selanjutnya scene beralih ke ruangan otopsi mayat. Begitulah kira-kira ya, di mana seorang petugas yang bernama Rini sedang menjahit luka di tubuh mayat. Hebat ya, kita menjahitnya pakai jarum kecos pada pakaian ini, pada mayat ya. Tiba-tiba ada suara ketukan yang membuatnya keluar mencari-cari dan tiba-tiba listrik mulai edan-eling, saudara-saudara. Selesai melaksanakan tugas, dia pun mengucapkan selamat jalan pada makhluk yang kemudian menghilang. Sepertinya si Rini ini punya indera ke berapa ya? Indera ke-9 ya. Oke, kembali ke si Santria yang di asrama ya. Ketika dia dimarahi Mbak Rosa ini semacam kepala asrama begitu ya, karena berniat ingin kabur. Tiba-tiba di dalam asrama si Putri kembali kesurupan. Nisa mencoba mengeceknya karena si Nurul ini nampaknya tidurnya ngebangke ya. Dan ternyata si Putri yang kesurupan ini malah makin menjadi-jadi, menggelepar di lantai dan mengamuk. Kemudian ketika pintu diketuk paksa maksudnya gitu, karena memang dikunci dari segala arah, susah terbuka, nggak tahu dikunci atau tidak, pokoknya mah hanya dibuka gitulah. Terdengar samar-samar oleh Bu Kinanti yang merupakan pimpinan asrama ini ya, Bu Kinanti ya, mantan pimpinan asrama lah begitu. Nah, Putri pun makin menjadi-jadi. Sambil ketawa-ketawa, dia menggebruk-gebruk pintu
yang dipegang dari luar oleh Nisa dan Nurul. Dan akhirnya Putri pun pingsan. Akhirnya Mbak Rosa ya datang dan menampar si Putri. Dia memarahi karena ternyata mereka ini yang bertiga ini dihukum tidak pulang, tidak liburan di asrama karena nilainya butut, gitu, jelek. Membuat Mbak Rosa juga nggak bisa liburan. Ya, Rosa mengancam mereka bertiga untuk tidak membuat lagi masalah. Lalu Bu Kinanti pun menegur Rosa supaya jangan terlalu keras lah sama mereka bertiga. Bu Kinanti ini memang mempunyai gangguan dalam pita suara ya, sehingga harus memakai alat bantu semacam apa itu ya, speaker mini mungkin ya. Nah, Rosa ini ternyata digadang-gadang pihak yayasan untuk menjadi pengganti Bu Kinanti sebagai kepala asrama. Selanjutnya scene beralih Rini yang ternyata diusir dari kosan Nana karena tidak bisa melunasi biaya bulanan ya. Dan ternyata disuruh oleh Bu Kinanti untuk datang ke asrama lagi. Nah, dijemput oleh Pak Sopir ini, kita kasih nama Pak Sopir ini Pak Joy lah begitu ya. Nah, di tengah perjalanan tiba-tiba Rini melihat sosok perempuan berbaju putih berjalan lewat. Namun ternyata ketika dicek orangnya Raono nggak ada. Sang sopir pun nampaknya kebingungan karena dia tidak melihat apapun. Kembali ke asrama selama 13 tahun dia teringat kembali bayangan kenangannya selama di asrama ini. Nurul dan Nisa yang terkejut menyapa Rini dan Rini pun memperkenalkan diri dan Nisa menanyakan tentang keanehan-keanehan selama di sini dulu, terutama yang sering mengganggu ketika mereka sholat. Dan Rini pun diperkenalkan pada Mbak Ros. Sombongnya ini si Ros ini ya. Rosa ini kayaknya menyepelekan Rini karena dianggap cuma bekerja sebagai pengurus jenazah. Nah, sombong pisan mana Ros tampiling. Kamu alumni ya? Sampainya di kamar, Rini mulai diganggu dengan terbuka tertutupnya pintu di sana. Atuh. Lalu tiba-tiba di sana dia menemukan sebuah mukena dan astagfirullah, ruas kami siap. Yakin ini ruas lah. Nah, Rini menemui Bu Kinanti dan melepas kangen setelah beberapa tahun. Si Putri pun kembali kesurupan. Rini pun datang bersama Nisa dan Nurul dan mereka mulai mendekati Putri yang sedang kesurupan. Dan Putri ini tiba-tiba Rosa menolak usulan Nurul yang menyuruh penjaga mencari Paganda ya. Paganda ini adalah guru agama di sekolahnya. Rini percaya terhadap hal-hal ini karena memang sering mengalami hal-hal aneh waktu jadi petugas otopsi mayat dan menyimpulkan bahwa makhluk gaib itu ada dan memang dianggap mau menyampaikan pesan-pesan kepada mereka, pada dia begitu ya. Rini kemudian mencari Paganda yang merupakan guru agama Nurul itu ya. Ternyata Paganda ini temannya Rini dulu waktu sekolah. Nah, kemudian mereka mulai memperbincangkan tentang gangguan-gangguan makhluk tersebut. Paganda memang menyebutkan banyak setan yang tugasnya mengganggu orang beribadah. Ya betul sih, iya betul. Minimal ada setan yang membuat kita lupa kita lagi sholat ya. Lupa kita lagi sholat, rokaat sabaraha ya gitu. Nah, tapi ya kalau begini mah bukan mengganggu sih ya, tapi ikutan sholat kayak gini ya. Mungkin ini yang disebut jin ya, tapi ya biarlah, asal jangan ganggu saja ya, gitu kan, betul. Karena di mana-mana juga makhluk gaib itu ada. Oke, lanjut. Tiba-tiba Bu Kinanti mengalami gangguan yang aneh dan tak sadarkan diri. Nisa yang mau mandai membujuk Nurul untuk nanti sholat berjamaah bareng.
dan mengajaknya ke air untuk berwudu. Putri yang tiba-tiba lewat dengan gelagat aneh kemudian diikuti oleh Nisa. Tapi ternyata Putri sebenarnya ada di kamar. Loh, jadi siapa yang tadi diikuti ya? Nah, ternyata di kamar mandi Nisa kembali ditakuti sosok di balik tirai. Dan suaranya terdengar oleh yang lain. Kemudian Nurul dan Rini datang menolong Nisa. Pusingnya lagi datang si Rosa yang malah memarah-marahi mereka karena dianggap banyak santai dan tak segera tidur. Kamu masih mau di sini? Kamu jaga itu. Aneh aing mah eta jurig teresepeun ka si Rosa mah tengah ganggu-ganggu licik. Si Rosa ini ternyata tidak percaya terhadap pendapat Rini tentang makhluk gaib itu. Nah, kemudian scene beralih ketika Rini sedang sholat tahajud di masjid atau ya mushola mungkin ini ya. Dia pun sama seperti Nurul dan kawan-kawan yang bacaannya diikuti oleh sosok makhluk lain. Ini serem nih. Nah, ketika dia baca salam, nggak ada opo-opo ya. Ternyata di atas cuy, penampakannya di atas. Untung ada si Mas supir tadi ya yang memanggil-manggil. Nah Bu Kinanti yang ternyata kesurupan, dia mencekik Rosa dan sesuatu pun masuk ke dalam jiwa Rosa. Dan selanjutnya Rosa pun menjadi aneh. Nah si Imang sopir yang memanggil-manggil Mbak Rosa melaporkan Bu Kinanti hilang. Justru kaget dia ketika melihat hal yang dialami Rosa ini. Jadi kesurupan tadi ya. Nah di perjalanan si Imang ini bercerita tentang peristiwa kebakaran yang dulu terjadi pada Rini. Nah ketika melihat Putri sendirian, si Imang ini menyuruh Kinanti, ya si Mang Joy ini menyuruh Kinanti untuk ke kamar aja. Ke kamar Mbak Kinanti mengambil barang bukti atau sesuatu di kolong meja katanya begitu ya. Nah ketika si Mang ini membangunkan Putri, si Rosa yang sudah kesurupan mulai menyerang si Mang sopir ini dengan babi buta. Sampai akhirnya Nah Rini yang mengambil sebuah kotak di kolong meja menemukan sebuah dokumen, foto ya, dan lain-lain lah gitunya. Ting non baik. Pokoknya begitulah. Akhirnya terbayanglah masa lalu ketika Rini dan sahabatnya Ningsih sholat berjamaah di musola yang tadi ya. Nah ternyata si Rini jadi imam, kemudian menyuruh Ningsih untuk duluan ke kamar, pulang aja Ningsih duluan ke kamar. Dan ternyata di kamar di asrama itu terjadi kebakaran. Dan setelah itu pun Ningsih dia disebut hilang. Oh gitu ya. Ternyata kebakaran itu yang menyebabkan tangan si Rini itu jadi ada bekasnya ya. Dan akhirnya aliran lagi parem listrik biasalah. Suka gini nih kalau film horor ya. Sok parem lampu tawa eueuh sinyal. Nah, itu ya. Rini mengambil korek dan menyalakan lampu damar. Lampu damar lah di lembur mah. Rini yang diinjak sesuatu menjatuhkan lampu tadi dan akhirnya dia pingsan. Pas pingsan itulah muncul bayangan Ningsih yang dulu datang dari masjid. Ternyata dia menyalakan api. Nah, di Nadamar ternyata dari sanalah awal mulanya kebakaran dulu dan Ningsih pun terbakar. Nah, kemudian Rini yang pingsan dibangunkan oleh Pak Kanda di dalam kamar.
Tiba-tiba Nurul dan Nisa dikejutkan dengan adanya angin kencang yang membangunkan mereka dari jendela. Dan mereka pun mulai ketakutan. Nah, ketika Rini dan Pak Ganda menemukan sang sopir, akhirnya terkuaklah cerita sebenarnya ya. Ternyata jenazah si Ningsi ini dikubur sama sopir ini atas suruhan Mbak Kinanti. Itu ya. Dan ternyata ketika Putri datang ke asrama ini, maka semakin sering mereka diganggu. Dan Putri menjadi semacam perantaranya begitu ya, karena sering kesurupan. Oke, kembali ke Nurul dan Nisa yang sedang ketakutan mendengar mereka berteriak. Pak Ganda akhirnya mencari mereka berdua. Nah, Pak Ganda yang menemukan sosok perempuan di sana, dia diserang dengan teriakan perempuan itu. Kirain mau pakai jurus-jurus apa gitu, pakai teriakan. Dan Pak Ganda pun terbang karena teriakan itu. Seketika Pak Ganda langsung membaca doa-doa atau ayat apa begitulah. Ya, ayat suci Al-Quran. Dan langsung meledak itu penampakannya. Nah, si Rosa yang sudah kerasukan datang. Tapi kemudian dia menyedot Nisa bagaikan disedot pakai penyedot debu berkecepatan tinggi. Dan dia buat si Nisa ini terbang bagaikan sapi darmam. Nah, Rini kemudian menjelaskan semuanya pada arwahnya Ningsi. Setelah dijelaskan, Nisa itu kemudian ragu-ragu ya, dan pada akhirnya Pak Ganda melakukan game over. Akhirnya si Rosa ini terbang ke sana kemari karena doa-doa dari Pak Ganda ini bagaikan kena ngumputin beliung, naplok sana naplok sini seperti kodok bangkong. Ternyata belum berakhir ya. Ketika Rosa sudah terbebas, arwah Ningsi masih ada. Dan akhirnya Pak Ganda melakukan game over tahap 2 sampai habis. Ya, di akhir cerita mereka menemukan Bu Kinanti ada di kolong meja dan Bu Kinanti beramanat ya menyerahkan kepemimpinan asrama ini ternyata pada Rini, dan Kinanti pun meminta maaf pada Putri dan juga kepada Rini dan membisikkan sesuatu. Teuing naon da eta teh kadenge sebenarnya namanya, tapi kaditungir-tungir kana ceuli keur lalajo. Teuing ngomongkeun naon lah siga nama meminta untuk menguburkan Ningsi dengan layak gitu jigana meureun lah teu kadenge. Dan Rini pun jadi kepala asrama serta melakukan foto bersama dan cekrek film pun tamat. Oke, bagaimana? Akhir yang cukup meliurkan juga ya, tapi sedikit sih. Pada intinya janganlah sekali-kali kita takut sama makhluk gaib apapun, asalkan kita selalu eling pada Gusti Allah, karena mereka tidak akan mengganggu kita kalau kita tidak mengganggu mereka. Ya biarlah mereka kita, ya kan? Iya begitu. Kalau film ini ya ini film namanya juga film ya. Itu mungkin ada benarnya, mungkin ada tidaknya. Oke, itu saja. Sampai jumpa lagi di review film horor religi berikutnya. Assalamualaikum.